Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru Ahlan KBRI Riyadh. Pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat panas di Indonesia, yaitu tentang pemilihan umum. Nah, bagaimana pemilihan umum, apa saja yang harus dilakukan untuk persiapan pemilihan umum, dan siapa saja yang menjadi bisa pemilih? Maka pada podcast kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Delia Nur, anggota Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri atau PPLN ya Pak. Apa kabar Pak Delia Nur? Baik Pak, baik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini pemilu ini sudah makin dekat ya Pak ya. Kapan tanggalnya Pak, tepatnya Pak? Kita akan melaksanakan pencoblosan pada tanggal 14 Februari. 14 Februari 2024. Nah, itu yang pertama harus kita ingat semua ya. 14 Februari 2024. Hari apa itu Pak? Itu hari Rabu kalau nggak salah ya. Hari Rabu. Jadi nanti akan di Riyadh juga dicoblosnya hari Rabu Pak? Ya, akan disesuaikan dengan jadwal di Indonesia. Kecuali memang kalau ada keadaan-keadaan khusus tertentu, kita bisa mengajukan ke KPU Pusat supaya ada perubahan jadwal. Jadi tapi serentak tanggal 14 Februari sementara ini Pak ya. Mungkin nanti ada perubahan di hari-hari lain, misalnya hari Jumat atau Sabtu di Riyadh ini ya Pak ya. Kemudian boleh diceritakan dulu Pak, PPLN ini apa Pak? PPLN ini adalah badan ad hoc yang dibentuk oleh badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU Pusat bekerja sama dengan KBRI, dan jadi untuk menangani pemilih-pemilih yang ada di luar negeri. Karena walaupun jauh berada di negaranya, kita sudah menetapkan bahwa semua warga Indonesia punya hak untuk memilih dan dipilih. Jadi PPLN ini, Panitia Pemilu Luar Negeri, memastikan semua warga Indonesia yang punya hak pilih bisa menyalurkan hak pilihnya pada saat pemilu ya Pak ya? Betul, ya. Ada berapa orang Pak anggota PPLN? Di Riyadh itu ada 7 orang anggota PPLN. Semua sedunia itu ada sekitar di 130. Nah, jumlah masing-masing PPLN itu tergantung jumlah ininya, tergantung jumlah votersnya, pemilih di masing-masing pemilih di masing-masing teritorial. Kan. Kalau paling banyak memang hanya 7, paling sedikit 3 gitu. Berarti PPLN Riyadh ini termasuk yang paling banyak ya Pak? 7 orang paling anggotanya? Banyak, 7 orang, karena pemilihnya di atas 10.000. Pemilihnya atas 10.000. 7 orang itu siapa saja Pak? 7 orang, ketuanya itu Pak Tatang Muhtar, saya anggotanya Pak Delia Nur, ada Bu Mia juga, ada Pak Miftahul Huda, ada Pak Abdul Mujib, ada Pak Ja'far, dan juga ada Pak Fawaz. Pak Fawaz, berarti ada 7 anggota. Itu sama jumlahnya dengan komisioner KPU di pusat ya Pak? Ya betul, sama dengan anggota komisioner di pusat. Sekarang tadi sudah bicara tanggal 14 Februari 2024, kemudian jumlah pemilih tadi Bapak sudah mulai sebut, jumlah pemilih di Riyadh ini? Jumlah pemilih di Riyadh kita sampai saat sekarang ini sudah dapat menerima data pemilih, potensial pemilih ya, data potensial pemilih di Riyadh itu sekitar 54.000. Nah, data itu masih kita proses pencocokan dan penelitian, mana yang misalnya tetap di sini atau bisa saja nanti ada yang mau pindah balik ke Indonesia dan sebagainya. Jadi ada sementara data kotornya ada 54.000. 54.000. Tahun 2019 berapa Pak pemilih di Saudi? Tahun sebelumnya sekitar kita itu ada peningkatan sekitar 50% kalau nggak salah. Dari tahun ada peningkatan pemilih. Jadi 2019 pemilih yang di wilayah Riyadh? Di wilayah Riyadh sekitar 25 sampai 30.000. Jadi ada peningkatannya ya. Makanya di atas 10.000 tadi ya Pak? Di atas 10.000. Kita di atas 10.000. Terus di Saudi ini ada 2 perwakilan Pak, KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Itu PPLN-nya beda ya Pak? PPLN-nya beda. Kalau PPLN Jeddah itu tersendiri, PPLN Jeddah itu menangani 4 wilayah. Jadi kalau PLN Riyadh yang dibentuk oleh KBRI Riyadh dan KPU itu menangani seluruh wilayah Saudi Arabia minus 4 wilayah yang dikelola oleh PPLN Jeddah, yaitu Mekah, Madinah, Jeddah, Tabuk ya, dan Taif kalau nggak salah ya. Taif dan juga Provinsi Asir. Ya, Asir gitu. Provinsi Asir. Jadi di Saudi ini ada 13 provinsi, 4 di bawah KJRI Jeddah, PPLN Jeddah. Berarti ada sekitar 9 di bawah PPLN Riyadh, 9 provinsi. 9 provinsi di bawah PPLN Riyadh. Jadi selain yang di bawah PPLN Jeddah, yaitu Provinsi Mekah, Madinah, Tabuk, dan Asir 9 yang lainnya itu masuk PPLN Riyadh. Itu banyak loh Pak.
Iya. Banyak banget loh itu. Ya. Jadi Ya. dari mulai Provinsi Timur ya, dari mulai Damam Khobar, kemudian ke Riyadh, sampai Najran, juga Ha'il, dan Provinsi Provinsi Utara itu di bawah PPLN Riyadh. PPD ya, lumayan ya banyak dan luas wilayahnya lah, makanya mungkin nanti bakal agak ngos-ngosan di sosialisasi. Udah energinya udah bakal ini. Iya. Oke, nah terus misalnya nih kita memilih, Ya. nanti suara kita itu ditujukan untuk siapa Pak? Kita pemilihan presiden juga kan Pak ya? Ya, kita pemilihan presiden. Kemudian DPR-nya ini gimana Pak? Nah, jadi nanti pemilih untuk luar negeri itu adanya di daerah pemilihan 2 Jakarta Dapil Jakarta 2 itu meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Oke, coba Pak, bentar dulu nih. Berarti tidak ada dapil khusus luar negeri, tidak ada. Tidak Ya? ada. Artinya suara seluruh warga negara Indonesia di seluruh dunia itu adalah masuk ke dapil Jakarta 2. Jakarta 2. Berarti nanti ada foto-foto atau partai politik itu untuk dapil Jakarta 2 saja. Jakarta 2 saja. Saya misalnya nih Pak dari Banten itu tidak bisa memilih dapil Banten ya Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi hanya untuk dapil Jakarta 2. Dapil Jakarta 2 bersama Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Ya. Oke. Cuman yang dipilih itu hanya anggota DPR RI Pusat dan Presiden dan Wakil Presiden. Oh, surat suaranya cuma 2? Cuma 2 surat-suaranya. Jadi tidak ada DPD, tidak ada DPRD tingkat provinsi. Nggak ada. Kalau di Indonesia berapa surat suaranya Pak? Kalau di Indonesia itu, kalau Jakarta itu 4 ya. Kalau Jakarta itu Presiden, DPR RI Pusat, DPD sama DPD Provinsi kalau Jakarta. Tapi kalau di luar wilayah Jakarta itu sampai 5. 5. 5. Jadi Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota atau Kabupaten, DPD. DPD. 5 surat suara ya. Oke, dari di seluruh Indonesia minus Jakarta ya, Minus ada Jakarta, 5. Atau kalau yang di luar negeri cuma 2. Kalau di luar negeri cuma 2 itu. Yaitu Presiden dan Wakil Presiden dan DPR RI. DPR RI. Ya. Oke, itu jadi perbedaan antara pemilih luar negeri dan pemilih di Indonesia Pemilih ya di Pak. Indonesia, Pak Delianur ya. Nah terus jumlah kursinya Pak, yang untuk seluruh pemilu di Indonesia itu sekarang memilih DPR RI berapa banyak kursinya? Kalau untuk DPR RI jumlah yang dipilih yang diperebutkan itu 580 kursi. Itu DPR RI Pak ya, DPR dari RI, semua ya. partai. Dari semua partai, 580. peningkatan 5 kursi dari tahun sebelumnya. Dari pemilu sebelumnya. Karena memang ada pemekaran wilayah kan, terus ada seperti kemarin kan ada provinsi baru ya, ada di 38 Papua. provinsi Papua. Oke, jadi pemilu 2019 ada 575 kursi dan pemilu 2024 akan memperebutkan 580 kursi. Untuk luar negeri ini yang tadi di dapil Jakarta 2 itu berapa kursi Pak? 7 kursi. 7 kursi. 7 kursi. Oke, 7 kursi untuk dapil Jakarta 2 termasuk suara dari luar negeri ini. Suara dari luar negeri. Oke. Terus apa lagi Pak yang tentang pemilu yang perlu diketahui? Mungkin kalau secara umum mungkin jumlah pemilih kalau misal luar negeri itu data terakhir yang kita dapat itu adalah 1,8 juta ya. 1,8 juta untuk luar negeri. Memang kecil dibanding dengan data pemilih secara keseluruhan, tapi ya itu karena semua warga Indonesia punya hak konstitusional untuk memilih, walaupun katakanlah 1,8 juta dibanding pemilih jumlah secara keseluruhan ya tetap saja itu diakomodir. Itu kemudian yang kedua mungkin yang perlu diperhatikan itu nanti pemilu itu skenarionya rencananya kalau kan 14 Februari itu putaran pertama. Oh, Presiden. Ya. Jadi kalau untuk DPR itu cukup saja sampai 14 Februari setelah dihitung. Tapi kalau untuk Presiden bisa jadi akan ada putaran yang kedua. Kapan rencananya Pak? Putaran yang kedua itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024. Oh, kalau ada putaran kedua, maka 26 Juni. 26 Juni 2024. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan pemilihan lagi, tapi khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden. Putaran kedua itu dilaksanakan kalau memang dari calon Presiden yang ada itu tidak bisa memenuhi 50% lebih suara dan minimal 20% di seluruh provinsi. Jadi kalau itu tidak terpenuhi ya terpaksa diadakan pemilu putaran yang kedua. Oke, baik Pak Dede. Ini yang terakhir Pak Dede. Silakan kalau misalnya ada pesan-pesan kepada para penonton kita untuk dihimbau untuk memilih, silakan Pak. Ya. Bapak dan Ibu sekalian,
apa yang akan kami sampaikan ya tidak mengulang, saya hanya akan mengulang apa yang telah disampaikan, diobrolkan tadi dengan Pak Sidki, yaitu mengenai data pemilih, jumlah pemilih maksud kami. Jadi jumlah pemilih seluruh dunia, warga Indonesia yang ada di seluruh dunia itu, di luar Indonesia itu ada sekitar 1,8 juta data untuk sementara ini. Kecil dibandingkan misalnya jumlah pemilih secara keseluruhan. Tapi amanat konstitusi mengatakan bahwasanya walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit, tetap harus diakomodir aspirasinya. Karenanya kami memohon kepada seluruh warga Indonesia yang ada di luar negeri, bukan hanya di Riyadh saja, bukan hanya di wilayah KBRI Riyadh, tapi juga wilayah Konjen Jeddah dan juga negara-negara lain untuk bisa menyalurkan, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa untuk mencoblos tanggal 14 Februari 2024. Satu suara kita itu menentukan nasib bangsa dan negara 5 tahun ke depan. Bagaimana cara kita bisa mencoblos dan menjadi pemilih? Tunggu di episode podcast berikutnya. Demikian podcast kita kali ini. Kita akhiri Pak Delianur, terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.